Heboh, ultimatum pihak Rizky Febian terhadap Teddy Pardiana terkait prahara harta warisan almarhumah Lina Jubaida yang kini 14 hari mendekati jatuh tempo sejak diumumkan tanggal 15 Februari 2021. Tapi, belum ada tanda-tanda dari pihak Teddy muncul untuk menjawab ultimatum tersebut. Sementara dari pihak Rizky Febian ada itikat baik untuk memberikan Teddy dan bintang anaknya hak warisan almarhumah Lina. Dengan sebuah syarat, Teddy harus mengembalikan apa yang menjadi hak Rizky sekitar 12 aset. Termasuk juga dari aset atas nama Rizky yang kabarnya sudah dijual Teddy. Belum ada tanda-tanda munculnya Teddy menjawab ultimatum pihak Rizky Febian. Benarkah Rizky akan menempuh jalur hukum dengan melaporkan Teddy ke polisi? Benarkah prahara warisan dengan Teddy Pardiana telah mengusik ketenangan Rizky dan mengganggu fokusnya untuk berkarya di panggung hiburan Indonesia? Apa yang membuat Rizky mengultimatum pihak Teddy untuk segera membereskan masalah warisan dan mengingatkan untuk tidak mengganggunya lagi? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Alotnya titik temu antara Rizky Febian selaku putra almarhumah Lina Jubaida dengan pihak Teddy Pardiana selaku suami mendiang Lina Jubaida dalam polemik harta warisan telah membuat pihak Rizky melayangkan ultimatum kepada pihak Teddy pada tanggal 15 Februari 2021. Dalam waktu tersebut, pihak Teddy diharapkan mengembalikan apa yang menjadi hak Rizky dari warisan almarhumah Lina Jubaida. Rizky pun juga berjanji akan memberikan apa yang menjadi hak Teddy dan juga anaknya Bintang dari warisan tersebut, baik berupa uang, deposito, surat-surat berharga, barang-barang berharga, maupun sejumlah aset. Pihak lawyer aku kemarin ketika preskon ada penegasan bahwa memang kita kasih estimasi waktu ke mereka untuk kembalikan, gitu sih. Kalau nggak salah di preskon tuh ada disebutkan detailnya berapa lamanya. 14 hari. 14 hari ya. Karena memang harus ada keadilan dan juga memang itu kan bukan haknya dia. Dan toh juga udah ada saksi mata yang menyatakan bahwa ada sebagian hak itu tuh sebenarnya atas nama Iki dan memang untuk anak-anak, adik-adik gitu ya. Jadi ya untuk apa dia pegang juga, karena kan bukan haknya. Jadi ya kita mau minta juga itu ke situ. Kalau dia mau minta haknya ya kita juga minta dulu hak yang udah dipakai, yang udah dijadikan aset, yang udah mungkin dikemanakan gitu. Kita nggak tahu ya, kita minta balik. Dan kita kekeluargaan dan sudah mengiyakan kok dari pihak Om Teddy-nya juga. Ya, di dalam surat kami kasih waktu 14 hari sejak hari ini. Gitu ya. Kami kasih waktu sesuai dengan surat kami yang kita kirim hari ini, itu kami minta dikembalikan dalam waktu 14 hari sejak surat kami layangkan. Ultimatum pihak Rizky Febian tersebut sudah mendekati jatuh tempo, tapi belum ada tanda-tanda dari pihak Teddy Pardiana untuk menjawabnya. Menurut pihak Rizky, dalam menjawab ultimatum tersebut, pihak Teddy diwajibkan untuk mengembalikan 12 aset milik almarhumah Lina Jubaida yang menjadi hak Rizky Febian. Jika 12 aset yang dituntut tidak dikembalikan Teddy, pihak Rizky pun akan mempertimbangkan untuk menempuh jalur hukum, di antaranya melaporkan Teddy ke pihak polisi. Antaranya ada 12 ini yang kita minta segera dikembalikan. Yang pertama, sertifikat rumah Panyawangan dan ruko yang di Komplek Panyawangan. Kemudian rumah kos 32 kamar yang di Bojong Soang. Kemudian uang penjualan rumah di Villa Bandung Indah seharga 1,5 miliar. Kemudian uang penjualan mobil Kijang milik Rizky Febian sebesar 120 juta.
Dan kemudian tanah-tanah yang dibeli dengan uangnya Iki atau uangnya almarhum antara lain di Banjaran, di Ciamis, gitu ya. Kemudian ada toko material juga di Banjaran, ada yang di Majalaya, kemudian tanah di Pangalengan, dan ada usaha grosir di daerah Arjasari, Batu Karun di Kabupaten Bandung. Dan satu lagi, dulu ada perhiasan emas senilai 2 miliar. Dan kemarin waktu pertemuan diakui oleh saudara Teddy, itu nilainya lebih kurang 2 miliar. Yang waktu itu dengan rekomendasi saudara Teddy itu diserahkan kepada Iwan untuk dimasukkan ke dalam kantong. Kemudian barangnya itu tidak ada. Nah itu yang juga kita minta dikembalikan. Ya kita lihat aja nanti gitu. Iki juga kan harus discuss juga sama lawyer Iki. Saya kira gini, tentang masnya kan masalah hubungan keluarga ya. Kita akan berusaha maksimal secara kekeluargaan. Tetapi kalau memang tidak ada titik temu, ya kita akan siap untuk mengajukan proses hukum. Saya siap kalau misalnya sampai suatu saat nanti belum ada titik terangnya, titik temu gitu, belum tidak ada kepastian dan tidak ada jawaban mengenai hak saya mana gitu dan pertanggungjawabannya mana gitu. Ya kasihan lah Teddy sebetulnya sih, dari sejak awal dia kehilangan istrinya tercinta, sekarang sudah ditinggal pun dituduh yang enggak juga, kasihan gitu. Jadi mudah-mudahan sih dengan cepatnya kasus ini ada kesepakatan, ya masing-masing pihak juga bisa melanjutkan hidupnya masing-masing gitu. Terkait dokumen dan perhiasan yang ada dalam deposito box yang sebelumnya dituding Teddy telah diambil oleh Putri Delina tanpa sepengetahuan dirinya, telah diklarifikasi pihak kuasa hukum Rizky Febian bahwa semua itu telah diserahkan sendiri oleh Teddy kepada Putri di rumah Bapak Abdurrahman, pengacara almarhumah Lina, 7 hari setelah ibunda Putri Delina itu tiada. Tudingan Teddy ketika itu telah mengganggu tidak hanya mental Putri, tapi juga mengusik konsentrasi Rizky Febian sebagai penyanyi. Terus Putri sempat dibilang bahwa Putri ngambil hak aset dulu yang di safety box, itu kan ngeganggu mental Putri ataupun saya. Sedangkan Niki sebagai di pekerja seni harus menghibur banyak orang tanpa harus memperlihatkan bahwa saya banyak masalah atau gimana gitu. Sangat menghambat lah saat itu, apalagi waktu itu aku rilis lagu. Untung Putri pada dasarnya perempuan yang kuat ya. Walaupun ya di satu sisi dia mentalnya rapuh, cepet rapuh lah gitu, cepet perasa. Tapi ya Iki yakin Putri bisa ngelewatin semuanya. Dan ya inilah tugas sebagai kakak ya, tanggung jawab harus melindungi gitu ya. Mengenai perhiasan dan dokumen yang ada di deposit box itu sebetulnya itu sudah diserahkan oleh saudara Teddy kepada Putri Delina. Dan itu ada dokumennya yang dibuat oleh saudara Teddy di atas kertas bermeterai yang waktu itu diserahkan di rumahnya Pak Abdurrahman. Pak Abdurrahman itu adalah kuasa dari almarhum Lina. Dan itu terjadi sekitar 7 hari setelah almarhum meninggal. Dan di situ jelas pada pertemuan itu dikatakan bahwa saudara Teddy menyerahkan seluruh perhiasan dan dokumen-dokumen milik almarhum kepada anak-anaknya karena memang mengetahui bahwa itu adalah untuk anak-anaknya dan milik anak-anaknya. Sikap Rizky Febian akan memberikan hak Teddy Pardiana dan anaknya Bintang dari warisan almarhumah Lina Jubaida dengan syarat Teddy harus mengembalikan harta yang menjadi hak Rizky. Seperti apa langkah Rizky dan Teddy yang sama-sama memperjuangkan hak mereka dari warisan almarhumah Lina Jubaida? Benarkah ada hak Rizky yang telah dijual oleh Teddy? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Oke pemirsa, jangan lupa saksikan Intens Investigasi setiap hari, hari Senin sampai hari Jumat, jam 12 siang sampai jam 6 sore. Teddy Pardiana belum juga muncul jelang hari ke-14 pasca ultimatum dari Rizky Febian yang sudah hampir jatuh tempo.
Hal ini pun membuat Rizky Febian semakin kencang bersuara untuk memperjuangkan haknya yang hingga kini belum juga dikembalikan Teddy. Padahal berbagai upaya secara kekeluargaan telah dilakukan dan melibatkan kuasa hukum kedua belah pihak. Pihak Rizky Febian secara belak-belakan menyatakan akan memberikan semua harta warisan almarhumah Lina yang menjadi hak Teddy dan juga Bintang. Dengan sebuah catatan, Teddy pun harus mengembalikan yang menjadi hak Rizky dan adik-adiknya. Intinya kan dari pihak mereka, Pak lawyer Pak Ali Nurdin kan meminta bahwa ada hak ahli waris dari De Bintang. Tapi dari kita mempunyai pernyataan juga bahwa menurut ada bukti dan juga terus bahkan ada saksi mata ketika amanah almarhumah yang akhirnya itu memperkuat kita dan bahkan sudah diiyahkan oleh Pak Teddy saat bertemu gitu. Jadi ketika ngobrol itu saya bawa saksi mata yang memang sempat ngobrol sama almarhumah tentang masalah ahli waris dan ternyata Pak Teddy mengiyakan dan mereka dari pihak Pak Ali Nurdin cuma meminta ahli waris dari Dede Bintang. Saya bilang ya silakan, saya nggak bakal membawa hak yang tidak seharusnya saya miliki kok dalam artian ya untuk apa kan gitu. Jadi saya bilang ya silakan sok ambil aja, kalau memang ada bagian silakan ambil. Janganlah memakan hak waris orang lain itu nggak boleh juga dosa. Kebanyakan juga kita banyak cerita dari orang tua dulu bagaimana sih nasib dari seseorang yang memakan hak warisan orang lain, kan nanti akibatnya juga nggak bagus gitu. Selalu minta juga ke Putri untuk mau popok, mau susu dan semua itu ke Putri. Bahkan Putri juga bilang kalau misalnya ada apa-apa langsung minta ke Putri. Dan Om itu kayaknya emang nggak tahu sama sekali. Terkait harta warisan almarhumah Lina Jubaidah, baik Rizky maupun Teddy tampak saling memperjuangkan hak waris masing-masing. Sikap diam Teddy mendekati 14 hari waktu jatuh tempo sesuai ultimatum pihak Rizky mungkin tengah memperhitungkan langkah dan sikap pihak Rizky Febian. Selaku salah satu ahli waris almarhumah Lina Jubaidah, Rizky Febian mengaku ada beberapa aset yang ia klaim miliknya telah dijual Teddy tanpa sepengetahuan dirinya. Di antaranya, 1 unit villa di Bandung atas nama Rizky, bahkan 1 unit kos-kosan milik almarhumah Lina di Bandung yang kabarnya ingin dijual Teddy namun Rizky menghalanginya. Karena berdasarkan informasi yang diterima, ternyata kos-kosan itu merupakan haknya juga. Harus diingat karena kan ada aset-aset mama juga yang atas nama Iki, ada aset-aset yang masih di pihak Pak Teddy. Ya saya juga akhirnya saya bikin perjanjian dan pernyataan bahwa saya bakal kasih haknya ya asalkan balikin dulu, maksudnya aset-aset yang sudah saya bikin yang sudah dia buat gitu, maksudnya kayak ada aset yang udah dijual, terus juga ada aset yang udah dijadikan apa, ada barang apa atau gimana. Nah saya minta dibalikin dulu karena itu kan bukan haknya mereka. Mereka aja kan meminta yang bukan haknya kita bakal ngasih, tapi balikin dulu aset-aset yang memang sudah ada di dia sebelumnya gitu sih. Tapi dengan kekeluargaan kok dan menerima, dia juga mau. Ya jadi dulu itu saya berawal dari 2015 itu ketika aku merintis masuk ke dunia entertain. Iki kan niatkan diri untuk tidak fokus ke materi saat itu. Akhirnya aku fokus untuk masa depan, aku taruh di mama semuanya. Dan memang saat itu aku percayakan ke mama karena waktu itu kan memang belum ada masalah apapun ya. Dan setelah itu semua terjadi, jadi ya yang mau aku pertanyakan adalah hak-hak aku karena kita juga udah dapat informasi beberapa bahwa uang yang ada di pihak mama saat dulu itu sudah ada beberapa yang sudah dijadikan aset ya Pak. Contoh kayak misalkan ada kos-kosan ya Teh. Terus ada apa? Villa Bandung Indah, terus juga apa lagi? Ya ada toko material gitu ya. Ada beberapa, intinya ada beberapa yang memang sudah dijadi di aset. Nah yang mau dipertanyakan adalah otomatis itu kan hak saya. Jadi dikemanakan gitu maksudnya karena kan almarhumah sudah tidak ada sekarang. Jadi saya mau dipertanyakan hak saya kemana, terus juga jika ada pemasukannya berapa dan kemana, karena itu hak saya. Uang ini kan uang penghasilan Rizky murni ya, yang dititip di
almarhumah. Jadi saya kira itu jelas hak sepenuhnya Rizky Febian. Nah, sampai sekarang ini tidak jelas, ya kan? Ada katanya diberikan kos-kosan segala macam. Nah, kita pun akan pertanyakan hal itu. Iya, masalahnya itu yang saya kaget juga, ternyata kalau masalah yang villa di Bandung itu dijual. Sedangkan itu kan hakiki. Jadi kalau dia tiba-tiba menjualnya itu udah melanggar, dalam artian itu kan hak Iki pribadi. Terus kenapa tiba-tiba dijual? Terus juga ada beberapa informasi ya Pak, kayak masalah kos-kosan itu hakiki. Sekarang kan udah dihibah ke putri-putri yang ngurus di setiap per bulannya. Jadi putri ada yang maksudnya per bulannya itu putri yang ngurus semuanya, dan tiba-tiba ada dari 2 orang terus ditaruh di sebuah media website gitu bahwa itu mau dijual. Itu kan maksudnya jadi kenapa sampai sebegitunya gitu maksud aku. Nah, kemarin waktu pertemuan tidak bisa menjawab. Jangan pernah menguasai hak orang lain gitu. Jangan menguasai mengambil hak orang lain. Ini kan ada haknya Teddy, ada hak anaknya, kasih dong gitu. Hingga kini, Teddy dan Rizky saling memperjuangkan hak warisan masing-masing dari almarhumah Lina Jubaida. Benarkah fokus Rizky berkarir di dunia hiburan menjadi terganggu? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo pemirsa, saya Omar Daniel. Jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi, tayang 2 kali sehari, di siang dan juga di malam hari. Wajib nonton ya. Aksi saling memperjuangkan hak warisan antara Rizky Febian dan Teddy Pardiana selama setahun belakangan ini sangat menyita perhatian kedua belah pihak. Rizky Febian mengakui prahara warisan sangat mengusik dirinya. Atas alasan itulah, Rizky ingin agar persoalan harta warisan dengan Teddy segera selesai. Rizky pun meminta kepada Teddy jika ia sudah mendapatkan haknya, Teddy tidak lagi mengusik dirinya. Untuk itulah, Rizky berharap Teddy segera mengembalikan hak Rizky sesuai jatuh tempo yang telah diultimatum pengacaranya 14 hari sejak tanggal 15 Februari 2021. Pengen cepet-cepet beresin sih, karena saya juga sempat bilang kepada pihak lawyer, bukan Pak Ali Nurdinnya, karena waktu itu Pak Ali Nurdin bawa 2 orang, ibu, perempuan, sama siapa gitu saya lupa. Saya sempat bilang bahwa di pertemuan pertama yang waktu Pak Teddy nggak datang, saya sempat bilang, Bu, kenapa ya ini, kenapa ke di media, kenapa bisa nge-blow up seperti ini, kata saya. Nah, secara baik-baik, dan saya bilang saya pengen diberes, intinya saya pengen kelarin ini semua, asalkan kelarin dulu hak yang saya minta, setelah itu please tolong jangan ganggu kehidupan saya. Ketika udah punya hak semuanya, udah saya ke lawyer, saya ke Bandung sama Putri, selesaikan semuanya gitu. Dan alhamdulillah ada titik terang, ketemu, terus sempat ada kabar juga dari pihak lawyer katanya, dan Om Teddy juga sempat mau ngechat saya kalau nggak salah, pengen ketemu secara 4 mata, tapi alangkah baiknya karena udah sama-sama punya lawyer ya, lebih baik kita ketemu dengan ada lawyer juga aja gitu, karena ditakutkan itu kita melewati etika yang sudah dibuat oleh perlawyeran lah, dalam artian kita kan udah mempercayai mereka, masa tiba-tiba kita ketemu tanpa sepengetahuan mereka, kan itu nggak baik. Jadi ya saya lebih baik serahkan ke para lawyer saya. Harapan Rizky Febian agar prahara perebutan harta warisan dengan Teddy pun segera diselesaikan, bukan karena alasan pribadinya yang merasa terusik dalam berkarir di dunia entertainment. Tapi Rizky merasa kasihan dengan mamanya yang menurutnya menjadi tidak tenang gara-gara adanya persoalan warisan yang membuat tensi pihak Rizky dan juga Teddy sama-sama tegang. Rizky berharap ada solusi terbaik dan niat baik dari Teddy untuk mengembalikan warisan yang menjadi hak Rizky dan juga adik-adiknya selaku buah cinta almarhumah Lina Jubaida dengan Sule. Diusahakan saya pengen secepatnya, karena saya pengen kelar udah gitu, itu aja sih. Kalau saya pengen cepet-cepet kelar gitu, karena ini udah dari kapan gitu, kasihan mama saya terus jadi jadi dijadikan ajang permasalahan seperti ini gitu, yang tidak seharusnya dipermasalahkan gitu. Tapi terlepas dari itu tuh ya kita beresin dulu lah hal-hal yang memang dia minta hak, terus aku juga kan minta kembalikan dulu hak Kiki kalau misalkan dianya minta hak gitu. Gitu sih.
fokus ke situ. Ya walaupun ayah sebenarnya udah bukan haknya lagi, tapi dia tetap menjadi sosok ayah yang luar biasa. Dia mensupport, dia memberikan masukan, dia yang bisa dibilang tuh selalu khawatir gitu ketika ada berita-berita anaknya seperti ini, seperti itu. Dan ketika Putri terkena saat itu juga ya, ayah salah satu orang yang vokal saat itu di media. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat yang tayang 2 kali sehari, yaitu pada pukul 12 waktu Indonesia Barat dan pukul 18 waktu Indonesia Barat, tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.